Tim penjinak bom Gegana Polda Metro Jaya melakukan identifikasi dan rekonstruksi bahan peledak yang ditemukan di Kampung Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi memastikan ledakan berasal dari mortir berukuran besar hingga menewaskan seorang pengepul barang bekas. Meski demikian, polisi belum bisa menentukan jenis dan ukuran mortir yang meledak. Dari hasil penyelidikan sementara, mortir didapat korban dari hasil memulung. Polisi menduga korban sengaja memotong mortir karena faktor ketidaktahuan. Dia dapat mortir hasil olah TKP dari tim Jibom, adalah jenis mortir, dan digerinda, kemudian terjadi ledakan dan menggunakan pada korban. Sebelumnya warga Kampung Ujung Harapan Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas mengenaskan usai terkena ledakan benda misterius. Peristiwa bermula saat korban yang kesehariannya sebagai pengepul barang bekas menggerinda barang misterius yang diduga mortir di halaman samping rumahnya. Ledakan yang cukup keras juga sempat membuat warga sekitar panik dan sempat berlarian menyelamatkan diri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ada maling kabel nih. Bang, tolong tindak ya bang. Di Jalan Palis Kestaris, belakang Indosiar. Warga dari Kejauhan merekam aksi seseorang yang melakukan pencurian kabel milik perusahaan listrik negara atau PLN di Jalan Kali Sekretaris, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ada 3 orang. Tampak salah satu pelaku tengah memotong jalur kabel yang melintang di atas jembatan aliran kali. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa melakukan aksi pencurian. Petugas PLN bersama pihak kepolisian sudah mendatangi lokasi kejadian. Sih nggak pernah sih, kayaknya kejadiannya malam hari atau mungkin sampai pagi. Kalau pagi kan memang masih sepi. Kalau kita kan buka lapak 7:30, jadi nggak tahu. Ya kalau jam-jam ramenya tuh kan orang berangkat sekolah itu jam 6 lewat. Saat ini kepolisian dari sektor Kebonjeruk dan Jatanras Polres Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan terkait pencurian kabel di aliran Kali Sekretaris. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beginilah kondisi mobil usai menjadi sasaran pencurian di depan sebuah toko di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Terlihat kaca mobil pecah hingga berserakan dirusak oleh pelaku. Aksi pencurian pecah kaca mobil ini terjadi saat korban tengah makan di warung dan memarkirkan mobilnya di depan toko yang sudah tutup. Sejumlah dokumen penting milik korban seperti paspor, KTP, SIM, ATM, hingga uang tunai hilang dicuri pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Aksi pencurian berlangsung cepat, kurang dari 10 menit. Setelah memecahkan kaca, pelaku langsung kabur bersama rekannya. Kaca dibobol di pintu dekat gerbang kita di sebelah kiri. Terus setelah kejadian 15 menit kemudian korban langsung datang selesai makan di warung makan sebelah. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor ke Jalan Rawa Mangunmuka, Pulau Gadung, Jakarta Timur. 1 pelaku turun dan menyasar motor yang diparkir khusus warga Rawa Mangunmuka. Pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi di ujung gang. Pelaku beraksi dengan kunci letter T, merusak kontak kendaraan dan menggasak dalam waktu kurang dari 1 menit. Keduanya melarikan diri tanpa diketahui korban maupun warga setempat. Nggak lama kok, cabut.
masukin kunci langsung cabut dia, ngegeber. Udah dikira juga menjaga di situ yang punya motor. Pas dikira yang punya motor nih, itu ngebut begitu. Nah dia langsung ke sini, kok tuh orang ngebut, nggak taunya hilang. Korban telah melaporkan ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ini laku kasihan benangnya, hanya begini mau terlepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Mereka melapor ada rencana operasi katanya 4, tapi tidak ada bahasa sito itu artinya darurat ya. Karena kan emergensi, kecuali itu kalau emergensi pasti ada anunya. Nah yang disediakan dari 15 kita punya set dan tiap tahun itu insya Allah kita mengadakan. Yang masih seluruhnya lengkap dan layak itu tinggal 7. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sebuah mes karyawan di Jalan Beratang Binangun Gang 2 Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Akibat kebakaran tersebut, sebuah toko bangunan yang berada tepat di bawahnya nyaris terbakar. ...14 unit damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan karena konsleting listrik dari kamar yang ada di lantai 2 toko bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.